Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dunia Gokong dan Kang Yosi. Ini bajunya sudah sampai, dan ini cindera matanya ya sudah saya terima. Semoga Dunia Gokong jaya selalu dan semoga diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum penggemar Dunia Gokong. Saya mendapatkan cendera mata dari Dunia Gokong berupa 2 batu akik. Ini saya dapatkan tanpa mahar, tanpa biaya, hanya ongkir saja. Terima kasih buat Kang Yosi, Ustadz Dede, rezeki dan sehat selalu. Sukses buat Dunia Gokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah paket baju dan cindera mata sudah sampai. Terima kasih Kang Dedek dan Kang Yosi. Cindera matanya ada gantungan kunci, ada batu, ada stiker. Mudah-mudahan Dunia Gokong sukses selalu dan timnya sehat semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Nanang? Baik. Gini Kang Nanang, kita mau datang ke sini tujuannya mau mengungkap sejarah. Katanya di sini sejarahnya apa, Kang Yosi? Sejarah dari situs-situs dari GGD Suro. Katanya di sini sejarah dari situs-situs Ki Gede Ingsro. Benar atau tidak? Benar. Oke pemirsa, kita sekarang ini ada di kawasan, yaitu di daerah mana ini Kang? Daerah Tiga Ilir, Lorong Haji Umar. Daerah Tiga Ilir, Lorong Haji Umar. Tetapi kita tujuan ke sini mau mengungkap sejarah, yaitu situs-situs sejarah Ki Gede Ingsro. Oke, bisa ditunjukkan lokasinya Kang? Oke. Kita ke makam Panembahan sebentar ya. Ke makam Panembahan. Ya. Oke. Ini beliau Panembahan. Panembahan ini beliau itu wakil dari Ki Gede Suro. Wakil dari Ki Gede. Sebagai Panglima Perang juga. Panglima Perang. Oke, coba kameramen dekatkan dulu, kameramennya dekatkan, shopping dulu. Ya. Terus apalagi Kang? Di samping beliau. Ini sejarahnya dulu. Kalau sejarahnya bersama Ki Gede Suro, beliaulah penyebar agama Islam yang terbesar di Palembang. Waktu itu kan Palembang agama Islamnya masih dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Hindu-Buddha. Beliaulah yang menyebarkan keseluruhan di Sumatera Sumatera Selatan. Beliau. Berarti sekarang ini Ki Gede Ingsro ini sudah Islam atau? Islam. Sudah Islam. Cuma memang bangunan ini masih klasik Islam kan. Dari teksturnya kayak candi memang. Makam beliau. Berarti ini makam ini? Iya, makam. Oh ini makam ya Kang ya? Makam Ki Gede Ingsro. Makam Panembahan Ki Gede Ingsro. Oke pemirsa, ini makam atau tempat peristirahatnya Ki Gede
Panembahan Ki Gede Ing Suro, ya. Ternyata tempat peristirahatan sejarah Panembahan Ki Gede Ing Suro ini sangat memang benar-benar masih unsur sejarah yang sangat tinggi. Kameramen coba diselusuri ini, jangan mantap, ini selusuri biar pemirsa tahu, ya. Oke. Nah, di sini kuburannya atau tempat peristirahatan Ki Gede Ing Suro. Panembahan ya, Panembahan Panglima atau Panembahan Ki Gede Ing Suro, ya. Di sini tempat peristirahatan atau kalau menurut situs sejarah makam atau mokam. Makom ya, makom Panembahan Ki Gede Ing Suro, ya. Terus ada lagi nggak Kang Nanang? Ini beliau dan para penggawa beliau. Ini Kerabat beliau. Ini kerabat. Iya. Kalau ini kalau nggak salah makam Sri Kandi. Oh, ini makam Sri Kandi, pemirsa. Makamnya Sri Kandi, makomnya. Terus sejarahnya apa lagi yang diketahui sama Kang Nanang? Kalau Sri Kandi ini beliau abdi dalam dari Kesultanan Demak. Abdi dalam dari Kesultanan Demak. Ya, pemirsa. Berarti sejarah situs di Sumatera Selatan banyak sekali yang belum kita ungkap. Maka dari situ kita datang sini ingin mengungkap sejarah agar supaya pemirsa, penonton bisa mengetahui unsur-unsur sejarah dan situs-situs sejarah di Sumatera Selatan. Ada lagi, Kang? Oke, pemirsa kita naik ke atas. Pintunya dari mana, Kang? Nggak ada pintu ya? Nggak ada pintu. Ya. Kalau ini Jaka Ulung yang kuburan sebelah kanan Jaka Siri sama Jaka Suro. Iya. Namun beliau ini Buddha, tapi beliau rela membantu peperangan. Beliau ini ya. Iya, Kameramen coba di shooting yang ini, jangan shootingnya semua satu persatu, yang ini dulu ya. Ini makomnya masih penganut Buddha. Buddha. Mereka membela Demak waktu itu. Membela Demak. Iya. Karena raja mereka kan. Raja mereka. Patah. Oke, Raden Patah. Iya, Raden Patah. Terus yang di sebelah sana, Kang? Itulah Joko Siri sama Joko Suro sama. Joko Siri, Joko Suro. Joko Siri sama Joko Suro. Iya, ini Joko Ulung. Oke. Berarti bangunan ini kalau menurut silsilah sejarah ini udah berapa lama, Kang? Ini ditemukannya sekitar tahun 70-an dan dipugar sekitar, ini kan hancur waktu itu kan, ya. 70-an itu, sekitar tahun 80-an dipugar, 81 disahkan oleh Pak Adam Malik waktu itu. Pak Adam Malik. Ya. Berarti bangunan ini masih tetap bangunan sejarah dulu, Kang ya? Ya. Berarti ini belum ada ibaratnya itu perubahan, masih tetap bangunan yang lama nih, Kang ya? Oke. Terus selain dari situ ada lagi, Kang? Dari situs ini? Situs Ki Gede Ing Suro Budaya. Oke, pemirsa, kita mau ke situs Ki Gede Ing Suro, ya. Di sini sudah kita ungkap sejarahnya. Kita mau berangkat ke situs Ki Gede Ing Suro. Jauh nggak dari sini, Kang? Berapa? 100 meter. Oke, 100 meter, pemirsa. Oh, itu ya makamnya. Oke. Jadi dia ini terpisah, Kang ya? Iya, terpisah. Karena Panembahan kan sebagai panglima depan. Oh iya. Oh, jadi di depan ini panglima. Iya, Panembahan. Yang di dalam ini, Kang? Ki Gede Ing Suro. Oke, pemirsa, ternyata menurut informasi dari Kang Nanang, yang di depan ini sejenis panglima ya? Panglima. Panglimanya di bagian dalam ini sejenis? Kita tuh sudah setara dengan Raden Patah sebenarnya dia. Oh, iya. Karena dia masih rapat Raden Patah. Oke. Nah, disinilah letaknya, pemirsa. Di Sumatera Selatan ini
banyak sekali sejarah-sejarah situs-situs yang belum kita ungkap sejarahnya. Maka dari situ kita konten di channel YouTube ini tujuan semata-mata hanya satu, yaitu ingin mengungkap sejarah dan menunjukkan bahwa tokoh-tokoh agama termasuk raja-raja kita berjuang demi untuk bangsa dan negara, terutama kita anak cucunya. Coba kameramen shootingnya ke sana, ke sini, mundurnya. Oh, ini makomnya, makam Ki Gedeng Suro. Kita lihat dari sini dulu Kang ya, biar masyarakat tahu. Oke pemirsa, ini makamnya Ki Gedeng Suro ya, makamnya Ki Gedeng Suro. Situs kalau menurut dari sejarah Kerajaan Sriwijaya banyak sekali yang belum kita ungkap. Dan ini sama dengan yang tadi di situ Kang ya. Ini situs udah banyak. Situs Ki Gedeng Suro. Nah, ini makomnya pemirsa ya. Coba kita ke dalam Kang. Nah, ini makom ini Kang. Oke, pemirsa ini lihat dari situs bangunannya aja ini masih bangunan zaman-zaman terdahulu. Dari mulai batunya tersusun sampai ukirannya ya. Sampai ukirannya ini masih unsur sejarah, masih kerajaan zaman dulu. Klasik ya. Termasuk juga ini ukirannya juga ini masih buatan zaman dulu dan batu-batunya ini memang batu-batu zaman dulu ini pemirsa. Ya. Gimana, Kang? Oke, pemirsa kita ke atas. Ini makomnya siapa, Kang? Makam Ki Gedeng Suro. Oke. Dari diaulah turunan-turunan Sultan Palembang. Kita ada. Oh, dari inilah Kesultanan Palembang dari sini. Jadi beliau dulu yang pertama kali, Kang ya. Setelah beliau baru turun-turunannya. Oh, berarti Kerajaan Sriwijaya ini dari Batu. Kalau Sriwijaya kan ya di atas beliau, ya. Beliau di bawahnya. Begitu Kerajaan Majapahit sama Sriwijaya runtuh, beliau hadir. Demak. Ya. Ini makomnya Makam Ki Gedeng Suro Muda. Makam Ki Gedeng Suro. Kameramen coba dekatkan sini. Jangan terlalu jauh nyotingnya biar pemirsa penonton mengetahui bahwa makom ini mengandung situs sejarah dan makom tersebut ini makomnya Ki Gedeng Suro ya. Benar kan Kang? Ya. Oke, yang satunya Kang? Kalau yang satu beliau Raden Kusumo Diningrat. Sebenarnya beliau Cina namun mendapat gelar. Beliau itu murid dari Ki Gedeng Suro. Murid dari Ki Gedeng Suro. Dan sebagai anak angkat. Beliau juga mendapat gelar Naga Kuning. Naga Kuning. Oke. Ini pemirsa makomnya siapa tadi Kang? Raden Kusumo Diningrat. Raden Kusumo Diningrat. Ya. Asal beliau sebenarnya Chinese. Tapi sudah Muslim. Sudah Muslim. Terus ada lagi Kang? Kalau yang di sana-sana itu para penggawanya. Para penggawa. Yang di sana 7 putri. Nah, ada makam yang di ujung itu ada kayak bulan itu Ratu Bulan Putri Belanda malah. Oke, kita ungkap dari sini aja dulu Kang. Yang ini makamnya siapa Kang? Para penggawanya pengawal. Ya. Pengawal. Abdi dalam lah. Yang mana ini Kang? Iya, para abdi dalam. Ini para abdi dalam. Para abdi dalam. Oh, ini para abdi dalam Kang ya. Ini abdi dalam juga. Ini abdi dalam. Coba kameramen dekatkan. Ini para abdi dalam. Abdi dalam. Oke. Yang ini juga para abdi dalam ya Kang. Terus kalau yang itu abdi dalam masih, yang di sini masih keturunan para putri-putri. Oke, coba kita ke sana aja Kang. Kita selusurin. Oke, pemirsa, kita akan selusurin biar supaya kita mengetahui situs sejarah.
Ini abdi dalamnya semua ini permisa. Ini termasuk abdi dalam, ini abdi dalamnya, termasuk ini juga abdi dalam. Dan bangunan ini masih bangunan sejarah zaman kerajaan dulu permisa. Nah ini Kang, 7 Putri. Kita bisa ngelihat dari mana lah Kang lebih jelas. Dari sana aja Kang ya, putar ya. Hah? Batu-batunya dari batu kapur. Oh, di batu kapur ya? Dari laut. Oh, oke pemirsa, ini menurut dari Kang Nanang yang juru kuncinya ini batu-batu tersebut ini dari batu kapur, ini dari laut Kang. Diambil dari laut. Oh, campuran dari karang. Oke, ini makamnya? Makam 7 Putri. 1, 2, 3, 6. Oh iya. Ini makam 7 Putri, pemirsa, yang menurut dari situs sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Berarti makam ini sebelum Sriwijaya berdiri, ini dulu yang pertama kali. Ini di bawah Sriwijaya. Di bawah Sriwijaya. Bawah Sriwijaya. Oke, pemirsa, ini berarti di bawah Sriwijaya. Cuma kan tumpang tindih di sini. Tumpang tindih ya. Berarti setelah Sriwijaya runtuh, berarti Demak masuk. Ya. Oh, berarti pemirsa, sejarah Sriwijaya runtuh, Demak masuk ya. Karena Palembang waktu itu kekosongan. Kekosongan pemimpinan kan. Oh. Jadi di waktu terjadinya Kerajaan Sriwijaya hancur, ya, Demak masuk karena posisi di Palembang kosong. Tempat dikuasai Cina masalahnya. Dikuasai Cina. Ya. Oh, jadi para tokoh-tokoh agama inilah yang menguasai, menjaga situs sejarahnya. Ya. Oke, pemirsa. Berarti kalau kita menurut dari unsur sejarah, setelah runtuhnya Sriwijaya, ternyata Demak masuk. Yaitu inilah tokoh-tokoh agama kita, orang-orang yang memang mempertahankan wilayah dan kerajaan Sumatera Selatan. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa mengungkap dan situs sejarah tersebut. Ada lagi Kang? Ini satu SKP dari Belanda. Bisa ini? Ya, bisa tinggal di sini. Kok bisa Kang? Coba kita dekati Kang. Agak sedikit tertarik kita Kang. Iya. Cuma ini, tapi Islam beliau. Islam ini ya? Iya. Oke. Kenapa di beliau tertinggal? Kita naik dari sini aja. Kita lebih dekat lagi Kang, agar supaya masyarakat bisa mengetahui yang mana makamnya Belanda Kang. Ini ya? Ini makam Belanda? Iya, Putri Belanda. Kok bisa ada di sini Kang? Nah itulah, waktu itu agak bingung juga ya. Mungkin waktu masa penjajahan kolonial, ya beliau sudah dekat belajar keislaman, mungkin keluarganya ditinggal keluarganya, ya jadi beliau yang di sini. Kan waktu belajar agama Islam kan, melalui Kigiring Suro mungkin ya tertinggal oleh keluarganya, mungkin ditinggalkan keluarganya karena tidak setuju kan? Ya, jadi beristirahatnya di sini Kang ya. Terus yang satunya lagi Kang? Pengawal Putri ini. Oh, dari pengawal dari Putri ini. Ya. Oh, berarti dia ini orang Belanda tetapi status derajatnya sosok putri. Iya. Oke, pemirsa. Ini ada satu kelebihan. Ini sosok asli keturunan dari Belanda, tetapi dia diangkat sebagai putri, ya. Jadi diangkat sebagai putri, ini termasuk selir-selirnya ya? Atau dayang-dayang. Dayangnya, berarti pemirsa ini para dayang-dayangnya. Jadi sosok seorang orang Belanda ini diangkat derajatnya menjadi sosok seorang putri, dan diwakili dan didampingi sosok dayang-dayangnya ya. Disinilah pemirsa yang kita ungkap situs sejarah. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengungkap sejarah situs dari Ki Gede Ing Suro, pemirsa. Hari ini kita bisa mengungkap sejarah Ki Gede Ing Suro. Ternyata kerajaan atau situs sejarah Ki Gede Ing Suro ini
setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, ya kan? Iya. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, kerajaan tersebut itu kosong dan ingin dikuasai oleh orang Belanda atau orang-orang luar. Disitulah Demak masuk untuk menjaga wilayah kerajaan Sriwijaya. Benar kan, Kang? Benar. Jadi untuk menjaga kerajaan Sriwijaya, karena kerajaan Sriwijaya setelah runtuh, di situ kerajaan Sriwijaya kosong, dari situlah Demak mempertahankan kerajaan Sriwijaya. Nah, disinilah tempat peristirahatan Ki Gede Ing Suro. Ya, ini kerajaan yang terakhir, Kang, ya? Ya. Atau Demak, ya? Ya. Inilah yang kita ungkap sejarah. Alhamdulillah hari ini sudah kita mengungkap sejarah. Tetapi sebelum kita pergi dari sini, kita coba kita membacakan surat Al-Fatihah buat para tokoh-tokoh agama kita, termasuk juga kerajaan-kerajaan yang dulu pernah berdiri dan Ki Gede Ing Suro. Dan ada satu lagi. Apa? Ada makam Panglima Manding Kapal sama makam Mangkubumi. Oh, ada. Ada. Oke. Tapi sebelum kita ke sana, Kang, coba kita membacakan surat Al-Fatihah dulu ya. Di sini kita kirimkan Al-Fatihah buat Ki Gede Ing Suro dan termasuk juga tokoh-tokoh agamanya ya. Ini namanya putrinya nggak tahu ya? Putri Esther kalau nggak salah. Putri Esther Namanya. Putri Esther. Iya, Putri. Oke. Ke Ki Gede Ing Suro tuh asli namanya? Nah, asli namanya kurang tahu, tapi nama panggilan beliau itulah Ki Gede Ing Suro. Binnya Sido Ing Lautan. Oke, nanti tolong disebutkan aja, Kang, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa arwahi Ki Gede Ing Suro bin Sido Ing Lautan. Sido Ing Lautan dan siapa namanya? Ratu Esther binti Sebulah. binti Sifulan Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pemirsa, kita sudah membacakan surat Al-Fatihah buat tokoh-tokoh agama kita, termasuk juga para yang sudah mempertahankan kerajaan dan Sriwijaya sampai sekarang berdiri, termasuk juga Ki Gede Ing Suro, termasuk juga para Demak-Demak yang setelah runtuhnya kerajaan Sriwijaya, dan para tokoh-tokoh agama inilah, para Demak-Demak inilah dan para Ki Gede Ing Suro mempertahankan kerajaan Sriwijaya agar supaya tidak direbut oleh para orang-orang luar. Dan kita mendapat informasi juga dari juru kuncinya Kang Nanang, katanya masih ada lagi tokoh agama lagi di bagian sebelah sana. Itu namanya Mangkubumi sama Panglima Manding Kapal. Mangkubumi Sama Panglima Manding Kapal. Panglima Manding Kapal. Ya. Itu sejarahnya apa itu, Kang? Kalau sejarahnya beliaulah yang menjaga teritorial daerah sini dari serangan musuh dari luar, dari sungai. Itu beliau yang menjaga. Oke, pemirsa, kita coba selusuri, kita deketin. Oke, Kang, kita coba deketin. Pemirsa, kita mendekatin, masih ada satu lagi tokoh agama. Mudah-mudahan hari ini kita mengungkap sejarah bisa bermanfaat bagi masyarakat dan unsur-unsur sejarah. Tapi dia ini di luar dari pagar, Kang, ya? Iya, dia menjaga di luar kan. Oh, iya, iya. Sama kayak di sana. Kan nggak pagari kan. Iya, iya, iya. Karena sini ada tanah warga waktu itu susah jadi. Sekarang kan sudah dibaca ada yang dibeli kan. Jadi ini sudah bercampur dengan makomnya orang-orang warga setempat, Kang, ya? Oke, pemirsa, berarti makomnya tersebut sudah bercampur dengan makomnya atau tempat peristirahatan manusia juga yang ada di sini.
Ini makomnya yang mana, Kang? Ini makomnya siapa? Yang sebelah kanan Mangkubumi, yang sebelah kiri Panglima Manding Kapal. Oh, yang sebelah kanan Mangkubumi. Mangkubumi, yang sebelah kiri Panglima Manding Kapal. Panglima Manding Kapal, pemirsa. Coba disorting dulu, pemirsa. Ini makomnya. Ini Panglima. Ini Mangkubumi. Ini Mangkubumi. Iya, Panglima Manding Kapal. Yang ini Panglima Manding Kapal, ya? Iya. Yang satu itu bukan? Ini para penggawa juga. Para penggawa. Di Batu para panglimanya juga. Oke, sampai di situ, Kang ya? Iya. Oke, pemirsa, ini para penggawanya ya. Para penggawanya makom-makom tersebut ini tanpa beliau-beliau ini Kerajaan Sriwijaya tidak akan bisa berdiri kokoh ya. Disinilah letaknya kita sebagai manusia, terutama yang tinggal di Sumatera Selatan, sangat bersyukur sekali tanpa tokoh-tokoh kerajaan, tanpa tokoh-tokoh agama dan para Demak yang masuk ke Sumatera Selatan untuk mempertahankan wilayah dan kerajaan kita di Sumatera Selatan. Mungkin kita tidak akan bisa melihat sampai sekarang ya. Jadi kita merasa sangat bersyukur sekali kita masih bisa melihat makomnya tokoh-tokoh agama kita. Jadi sebelum kita pulang, kita membacakan surat Al-Fatihah dulu buat tokoh-tokoh agama kita. Tanpa beliau ini mungkin kita tidak akan bisa selamat. Tanpa beliau juga mungkin kita tidak akan terlahir di dunia ini. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Kita mengirimkan surat Al-Fatihah dulu. Ini makomnya siapa, Kang? Mangkubumi. Yang ini Panglima Manding Kapal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa arwahi Panglima Manding Kapal dan Panglima Mangkubumi. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pemirsa, alhamdulillah kita sudah mengirimkan surat Al-Fatihah buat tokoh-tokoh agama kita atau kakek dan buyut kita yang telah memperjuangkan kerajaan Sriwijaya sampai sekarang. Masih ada situs sejarahnya. Mudah-mudahan tokoh-tokoh agama kita dan para punggawa dan para Demak, mudah-mudahan perjuangan beliau mendapatkan keberedoan dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, agar supaya tokoh-tokoh agama kita diangkat derajatnya dan diangkat juga di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa, hari ini kita sudah mengungkap sejarah. Tetapi setelah dari sini kita akan menyelusuri situs-situs sejarah ini dan kita akan mencari benda-benda pusaka. Jikalau ada benda-benda pusaka bekas peninggalan-peninggalan tokoh-tokoh agama kita, kita akan ungkap sejarahnya dan kita akan menyelusuri. Tetapi tujuan kita hanya satu. Pengambilan barang pusaka ini hanya untuk sejarah dan pengambilan barang pusaka ini hanya untuk mengungkap sejarah. Jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendanya. Karena bendanya itu buatan manusia. Manusia itu ada dua. Satu manusia zaman sekarang dan manusia zaman dulu. Yang ingin kita ungkap, yang ingin kita ungkap yaitu benda bersejarah yang dibuat para manusia terdahulu. Karena manusia terdahulu dibuat bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Dan apabila kalau kita pengambilan barang pusaka itu bisa terwujud, bagi Anda yang percaya dari sisi pengambilannya itu, semua bisa terwujud itu karena atas dasar dari kebesaran Allah. Bukan dari kami di sini sebagai manusia. Karena kami ini sebagai manusia tidak mempunyai daya dan upaya kalau bukan Allah yang mengendalikannya. Tetapi jikalau Anda yang tidak percaya dari sisi pengambilannya, bukan dari sisi pengambilan yang kami tunjukkan, tetapi dari sisi sejarah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Setelah nanti di lokasi, jika kita sudah menemukan benda-benda sejarah,
baru nanti kita ambil dan baru kita akan ungkap sejarahnya. Mungkin itu aja dulu, kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, matikanlah dulu, kita baru nyari lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel kita, yaitu kita tadi habis selesai mengungkap sejarah, yaitu sejarah Ki Gede Ung Suro. Tetapi kalau kita untuk mengungkap sejarah di tempat peristirahatnya Ki Gede Ung Suro, menurut dasar Islam itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kita untuk mengungkap sejarahnya di luar dari makom atau tempat peristirahatan manusia, tujuan kita mengungkap sejarah ini untuk menunjukkan kepada masyarakat agar supaya setiap kali kita konten mengungkap sejarah, kita harus jauh dari tempat makom atau tempat peristirahatan para manusia. Oke, sekarang kita nggak jauh dari tempat peristirahatannya Ki Gede Ung Suro, kira-kira sekitar jarak 20 atau 30 meter. Karena kuburannya kita lihat ada di seberang situ ya pemirsa. Jadi kita sedikit agak menjauh dari tempat makom Ki Gede Ung Suro agar supaya kita tidak melanggar dari syariat-syariat Islam. Dan tujuan kita konten di sini yaitu hanya satu, yaitu hanya untuk mengungkap sejarah. Jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Berkemungkinan untuk pengambilan barang pusaka ini saya akan serahkan kepada saudara Kang Yosi dan Ibu Karisma. Kang Yosi dan Ibu Karisma siap? Oke, saya hanya memantau atau memandu ya, mana yang kira-kira posisi barang harus diwujudkan dan mana yang tidak. Nanti yang akan mewujudkannya saudara Kang Yosi dan Ibu Karisma. Saudara Kang Yosi, menurut dari kebatinan Kang Yosi sama Ibu Karisma, kira-kira dari Kang Yosi dulu, kira-kira barang pusaka yang ada mengandung unsur sejarah Ki Gede Ung Suro itu di mana kira-kira menurut kebatinan Kang Yosi? Agak ke dalam dikit, Pak. Agak ke dalam. Oke pemirsa, menurut informasi dari Kang Yosi katanya ada ke dalam. Menurut Ibu Karisma? Di sini ada. Oke, di sini ada, di dalam juga ada. Tetapi coba kita ke dalam dulu. Nanti kalau ke dalam misalnya bisa kita wujudkan, nanti baru kita ngambil yang di sini. Oke, yuk Kang Yosi. Di mana tempatnya Kang Yosi? Di batang besarnya, Pak. Oh, di bawah pohon gede ini ya? Iya. Ini pohon kapuk ini. Iya. Oke pemirsa, Kang Yosi melihat katanya ada di sini. Ini pohon kapuk terlalu besar. Emang bener kayaknya ada sosok makhluk jin, tapi jinnya lagi mabuk Kang Yosi. Itu semuanya masalah habis botol ini, berapa botol ini jinnya ini habis minum ya? Banyak sekali nih botol-botol ini. Masih ini mabuk ya. Ya. Coba diselusuri Kang Yosi, ada di mana ini barangnya? Di bawah ada. Di atas ini juga ada. Minyaknya di bawah nggak? Tinggal ya. Gimana ini?
mau ngambil barang, minyaknya nggak ada. Nggak bisa nanti diwujudkan. Waduh, gimana Kang Yosi ini? Mohon maaf pemirsa, ada sedikit kendala karena Kopral Jenderal kita ini terlalu semangat untuk pengambilan barang pusakanya sampai-sampai minyak yang mau diwujudkan lupa dibawanya. Itu saking semangatnya ingin mewujudkan, minyaknya ditinggalkan. Terpaksa dia kembali lagi untuk mengambil bahan minyaknya. Jadi ini kita lihat pohon kapuk ini atau pohon kapuk ini udah tinggi sekali ini pemirsa. Dilihat dari Kang Yosi katanya di sini ada benda bersejarah atau benda-benda pusaka. Nanti coba kita lihat, mudah-mudahan Kang Yosi bisa mewujudkan benda-benda bersejarah atau benda pusaka tersebut. Bawa sini aja Kang Yosi. Nah, jangan di belakang layar. Nah, oke pemirsa, Kang Yosi baru sampai. Kayaknya dia pakai kereta cepat ya. Arti kereta cepat dia berlari. Kalau nggak pakai kereta cepat mungkin nggak nyampe-nyampe kali. Kita pakai yang dikit aja dulu. Nah ini minyaknya Kang Yosi. Coba diselusuri dulu Kang Yosi posisi barangnya ada di mana. Nanti setelah barangnya ada di mana, ditaruh, disemprot minyak tersebut. Nanti Kang Yosi bisa mewujudkannya. Ini garunya. Oke pemirsa, Kang Yosi akan mewujudkannya dulu. Nanti setelah Kang Yosi, baru nanti Ibu Karisma. Nanti Ibu Karisma tolong dibantu tenaga dalamnya ya. Disalurkan ke Kang Yosi ya. Gak usah di situ Kang Yosi. Banyak beling itu. Nanti Kang Yosi masuk rumah sakit, kita yang ketempuan. Cari tempat yang posisi nyaman aja lah. Ya, jangan mengambil risiko yang bakal merugikan Kang Yosi. Taruh sini ya. Ini kamera. Oke, kamera coba di-shooting dulu. Jangan ditaruh dulu, dibersihkan. Nah, dilihat dulu. Ingat-ingat, bersihkannya. Jangan terlalu semangat. Tuh. Ya, bisa. Nanti terlalu semangat, apalah kan nanti yang disenggol. Oke pemirsa, Kang Yosi akan mewujudkannya. Sebelum Kang Yosi mewujudkannya, mau dinyatakan di mana Kang Yosi? Di dekat Garul. Tunjuk lebih dekat Kang Yosi biar masyarakat tahu. Kameramen dekatkan. Saya mau tuh di sini. Nah di situ ya. Minyaknya disemprot aja dulu Kang Yosi. Mau disemprot situ boleh, di tangan juga boleh. Merah bos, sebelah sini nih, merah. Ibu Karisma dibantu ya. Barangnya masih ada di sana, masih di atas. Oh sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Disikirkan, dicari sambil disikirkan.
Coba stop dulu kayaknya sih. Oh, jadi ini sih kontrol Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Yosi tadi pengambilannya gimana tadi? Pengambilannya yang di dalam batang tadi itu Ya. pindahin sini. Terus apa yang Kang Yosi lihat di dalam batang itu? Tadi ada sinar tadi. Tapi Sinar? belum tahu itu sinar apa enggak. Oh, jadi Kang Yosi hanya sekedar melihat sinar. Sinar. Seharusnya kalau ada sinar tadi, coba Kang Yosi bacakan sholawat Nabi atau ayatul kursi. Karena sosok sinar ini belum tentu itu benda pusaka. Iya, kayaknya sosok jin tadi sempat terdorong ke belakang kayaknya. Ya. Ada inian juga, ada benturan juga ada. Ya, karena kita lihat tadi Kang Yosi di waktu mau mewujudkan, saya lihat nggak ada. Dan sosok sinar yang Kang Yosi tari itu di waktu jatuh ke sini tidak ada sosok bendanya. Ya, justru kita lihat ada sosok sinar kuning di situ. Belari ke ujung sana, ya, sekelebat panjang dianya. Nah, yang belari ke ujung sana itu berkemungkinan itu benda pusaka atau benda bersejarah, Kang Yosi. Iya, Pak. Yang Kang Yosi wujudkan ini itu sosok jin, tetapi nggak ada benda pusakanya. Ada Samuel. Ya, coba kita selusuri ke sana aja, Kang Yosi ya. Yep. Oke, pemirsa, saudara Kang Yosi mau mewujudkannya bukan tidak terwujud, tetapi yang mau diwujudkan sosok makhluk jin, tetapi tidak ada benda pusakanya. Jadi kalau nggak ada benda pusakanya nggak bisa diwujudkan. Karena sosok makhluk jin itu bukan seperti makhluk yang nyata. Tetapi sosok makhluk jin itu yang tidak bisa terlihat dengan mata juhir kita. Yang mau kita wujudkan bukan sosok jinnya, tetapi benda pusaka atau benda sejarahnya. Dan benda sejarahnya itu yang tidak diwujudkan kepada Kang Yosi, dia berlari ke ujung sana. Coba nanti kita selusuri, Kang Yosi yang dan Ibu Karisma akan mewujudkan. Oke Kang Yosi, bawa aja garunya, kita selusuri ke sana. Mau wujudkan aja Kang Yosi nafsu aja di tempat yang botol-botol jatuh. Itu dipengaruhi dari sosok makhluk jin itu. Iya, Pak. Tujuannya agar supaya Kang Yosi mau dilukai. Itu. Saja kita ke sana. Lihat mana ini? Yang enggak dipagar. Sana ya? Ya. Nah, barang yang sinar tadi lari ke sini Kang Yosi. Ya. Lari ke sini. Coba nanti Kang Yosi wujudkan di sini. Coba ditaruh di sini garunya.
Kameramen dekatkan sini. Minyaknya mana? Oke, pemirsa, kita semprot aja dulu di sini ya. Oke, barang ada di dalam. Tarik, lanjutkan ya. Oke. Ibu Karisma bantu ya. Usahakan narik, jangan menjem Kang Yosi. Kang Yosi kebiasaan suka menjem, melek matanya. Jadi bisa tahu. Posisi minyaknya kita semprotkan di sini Kang Yosi ya, konsentrasi ya. Ya. Arah ke sini jadi bisa lihat. Nah. Oke. Oke. Sambil dizikir. Dicari sambil dizikir. Pelan-pelan nyongkelnya, jangan nafsu nih Kang Yosi. Tadi kan ngujudkannya di sini. Iya. Nah, kalau ngujudkannya di sini caranya ada. Nah, jadi kalau ngujudkannya di sini jangan nyari tempat lain. Ada? Ada. Oke. Kelihatannya. Nah, diungkap isinya. Sosoknya laki-laki nih. Tapi kayak pendekar gitu. Terus untuk jaga badan bisa, ininya untuk konsentrasi, buka kebatinannya. pengasihan bisa, silat-silat dalam keadaan genting juga bisa. Oke. Penunggunya sosok apa? Sosok pendekar. Pendekar. Terus sosok palsunya sosok jin. Ya. Dia hitam. Tapi kayak manusia biasa itu. Tapi mukanya aja agak jelek. Oh gitu ya? Iya. Oke pemirsa, saudara Kang Yosi sudah mengungkap sejarahnya dan penunggunya atau sosok makhluk jin di dalam tubuh, di dalam benda pusaka ini sudah diungkap. Saya lihat masih ada lagi pasangannya di sini Kang Yosi. Ya. Coba nanti diwujudkan. Coba saudara Ibu Karisma, Kang Yosi bantu wujudkan ya. Ya. Kayaknya sudah wujud ya, Pak. Hah? Kayaknya sudah pecah nih kayaknya. Mana kalau udah pecah. Coba kita ya. Gimana? Sini. Enggak, Kang Yosi belum. Tar. Tar pikir dulu. Mana minyaknya? Hah? Kayak sudah. Mana? Ini. Pas saya anak. Allahu Akbar. Pas. Tar.
Ini sosok Stambul Kang Yosi. Stambul Pak ya? Iya. Ini sosok Stambul ini. Ini Stambul ini. Stambul kuno ini. Ini yang dicari masih saudaranya Kang Nunuy. Kang Nunuy. Tapi bukan Kang Nunuynya, tapi masih saudaranya. Ini masih ada lagi barangnya ini. Ini pasangan yang ini. Pasangan ini batu yang ya, lain Pak? Ini. Iya. Coba Ibu Karisma yang mewujudkannya ya. Oke. Coba batunya dipegang. Nanti Kang Yosi bantu mewujudkan ya. Ya. Tadi di sini kan mewujudkannya ya. Ya. Oke. Sini tadi. Wujudkan di sini nanti Bu Risma ya. Ya. Oke. Oke, pemirsa, saudara Ibu Karisma yang akan mewujudkannya. Mudah-mudahan bisa terwujud, baru nanti kita bisa ungkap sejarahnya. Posisinya jangan menjam. Stop dulu, stop. Gua tadi nyemprot minyaknya di sini. Ibu Karisma wujudkan di sini. Coba dicari. Mudah-mudahan bisa dapat. Enggak kan? Karena minyaknya gua semprot sini. Kalau untuk mewujudkan di sini, gua tadi kan udah bilang di sini. Itu coba diwujudkan. Jadi kalau mana disemprot, di situ yang akan diwujudkan. Konsentrasi, matanya jangan menjam. Buka kebatinan. Sambil disikir. Sambil disikir. Ya. Disikirkan pelan-pelan. Alhamdulillah. Coba diungkap sejarahnya. Itu apa satunya itu? Kecoa. Kecoa. Berarti batu plus kecoa. Ya. Ya, diungkap sejarahnya. Sambil dibantu juga Kang Yasi. Ini harus melihat ada sosok kiai. Sosok kiai pakai baju jubah putih. Oke. Terus? Dan juga ini ada sosok harimau. Oke. Oke, pemirsa, Ibu Karisma sudah mengungkap batu tersebut. Yang ini juga kita akan ungkap karena kita belum ungkap Alkitab Stambul ini. Mudah-mudahan Alkitab Stambul ini benar yang kita tuju. Karena Alkitab Stambul ini kalau saya lihat ini kayaknya dari unsur sejarah dari Ki Gede Ing Suro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata gambar macan pemirsa. Ya. Wangi banget. Mau gak? Baru dibuka. Wangi ya. Ini gambar sosok macan. Gua baru buka aja wanginya sudah aromanya kayak minyak kasturi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata memang benar. Kita mendapatkan Alkitab Stambul. Ini kepunyaan saudaranya Kang Nunu ya. Alhamdulillah, ini kalau kita lihat kayaknya ada pasangannya Kang Yosi. Ada di sini pasangannya. Coba nanti kita wujudkan. Allahu Akbar. Banyak sekali nyamuknya. Ih. Ada di sini Kang Yosi. Ya. Ada di bawah akar ini. Coba Kang Yosi sama Ibu Karisma wujudkannya. Barunya ditaruh.
itu suka ketinggalan garunya. Tinggal. Iya. Tadi minyaknya ditinggal, sekarang garunya ditinggal. Kayaknya kayak sini banyak kelupanya daripada ingatnya. Ya. Mulai ini Pak. Iya. Nah, mulai apa? Dia kalau udah pengambilan barang pusaka suka nggak nyambung itu, ya. Karena dipengaruhi dari sosok-sosok makhluk gaib. Oke, pemirsa, sebelum kita wujudkan, kameramen dekatkan. Kita bersihkan dulu, ya. Oke. Nanti kita wujudkan di sini ya. Sini Kang Yosi ya. Yap. Sambil Ibu Karisma. Ya. Ini tas stambulnya gua taruh sini ya. Ya. Iya Pak. Diangkat aja. Diangkat ke atas, pecahkan dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang tasbih itu sambulnya, dicari. Ya, cari sambil dizikirkan. Subhanallah. 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 Ah, ya alhamdulillah bisa kelihatan ya. Ada? Nih. Udah ya, kelihatan ya. Kita ambil ya. Alhamdulillah ini besar. Oke. Coba bawa ke sini. Oke, pemirsa, kita mendapatkan 2 Alkitab Stambul. Kita lihat, coba kita lihat dulu apakah benar ini pasangannya atau tidak. Bismillah. Alhamdulillah pemirsa, memang Alkitab Stambul. Coba dipegang kayaknya sih, ditarik sebelah sana. Oke pemirsa, ternyata ini benar ya Alkitab Stambul yang dari sejarah kurang lebih sekitar hampir 4 meter panjangnya. Ini memang pasangannya pemirsa. Hari ini kita bisa mewujudkan 2 Alkitab Stambul dan sosok batu. Berapa tadi dapat batunya? 2 dapat batu. Itu ada lagi, gua lihat ada sinar lagi di situ pemirsa. Nanti coba saudara Ibu Karisma sama Kang Yosi mewujudkannya. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan Alkitab Stambul kepunyaan saudaranya Kang Nunuy. Saudara Kang Nunuy, gua nggak tahu siapa namanya, lupa. Jangan dikendorkan dulu. Nanti kita akan koordinasi kepada pemiliknya. Setelah nanti kita sudah koordinasi, nanti akan dikirimkan barang tersebut ini. Nanti Kang Yosi nanti koordinasi Kang Yosi ya. Alhamdulillah barang ini sudah terwujud kepunyaan saudara Kang Nunuy. Yaitu ada 2 Alkitab Stambul, 1 sejenis Handarun atau Al-Quran kecil. Yang kedua kita mendapatkan Alkitab Stambul berupa kita tarik panjang kurang lebih sekitar 4 meter panjangnya. Alhamdulillah kita sudah mewujudkan 2 Alkitab Stambul, 1 Handarun dan 1 lagi yaitu Al-Quran atau Handarun kecil.
Oke, pemirsa, kita coba selusuri. Di situ ada lagi benda bersejarah, mudah-mudahan bisa terwujud. Ini pemirsa, kita ganti dulu karena posisinya kepalanya nggak nyaman ini. Satu di sini, garunya coba taruh di sini satu. Nanti Kang Yosi wujudkan di sini, ya. Oke. Ibu Karisma wujudkan di sini, ya. Dari Ibu Karisma dulu coba wujudkannya. Nanti kalau tidak terwujud, nanti Kang Yosi ke sini ya. Karena barang ini nggak mantap Kang Yosi, berputar-putar, ya. Bantu aja Kang Yosi. Sebelah sana dikit, karena yang biar Kang Yosi kena. Oke, dekatkan kameramennya sambil disikirkan. Ada? Alhamdulillah. Ungkap sejarahnya. Nggak jadi lu narik di jatah. Nggak capek. Barang yang mana lagi? Barang yang tadi mana? Udah diungkap sejarahnya? Apa isinya? Nggak ada hodamnya. Nggak ada hodamnya, berarti dari kekuatan dari alam. Oke, pemirsa, barang yang diwujudkan kepada saudara Ibu Risma ternyata nggak ada unsur sosok makhluk jinnya, tetapi ada unsur kekuatan dari alam. Mana lagi yang barangnya? Udah? Nggak ada lagi? Di sebelah sini aja, kameramen. Oke, alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan 3 batu dan 2 Alkitab Stambul. Alhamdulillah, setelah kita ziarah Ki Gede Ing Suro, ternyata kita mendapatkan 2 Alkitab Stambul dan 3 benda pusaka, yaitu sejenis batu. Alhamdulillah, hari ini sudah terwujud. Semua atas dasar bisa terwujud ini, semuanya atas dasar dari kebesaran Allah. Dan jangan melihat dari sisi pengambilannya. Kita sebagai manusia hanya bisa mewujudkan, tetapi yang bisa mengabulkan itu kembali kepada Allah. Tetapi jikalau Anda tidak percaya dari pengambilan ini, kita tujuan semata-mata yaitu hanya untuk mengungkap sejarah. Ya, jangan melihat dari sisi bendanya. Karena setiap benda ini semuanya bukan buatan Tuhan dan bukan buatan jin, tetapi ini semuanya buatan manusia. Tetapi buatan manusia ini yang kita ungkap, buatan manusia orang zaman dulu, bukan orang zaman sekarang. Karena yang mau kita ungkap ini sejarahnya. Karena barang yang zaman dulu itu banyak sekali unsur sejarahnya. Karena dibuat untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Kalau orang zaman sekarang, dia dibuat bukan untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya, tetapi mempertahankan perut dan ekonominya. Ya, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena menjelang sudah mendekati maghrib, karena kita mau mendekati maghrib, kita mau beribadah kepada Allah. Mungkin gitu aja dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Jikalau datang kelebihan, kelebihan itu datangnya dari Allah. Jikalau ada kekurangan, kita manusia nggak luput dari kesalahan dan kehilapan. Itu aja dulu, kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sukses hari ini. Garunya cabut, matikan. Udah, matikan. Jangan ngelamun.